Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini Sabtu 20 Desember 2025 kembali kita bisa berjumpa. Renungan Mana Surgawi pada hari ini berjudul Kabar tentang Perang. Firman Tuhan diambil dari Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Peperangan selalu menyisakan luka yang dalam, baik bagi mereka yang terlibat langsung maupun bagi mereka yang hanya menjadi saksi. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 menyingkapkan akar terdalam dalam konflik dan peperangan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Di balik setiap ledakan dan suara senjata, ada hati manusia yang dipenuhi keinginan untuk menghancurkan sesama. Iri hati dan kebencian. Setiap perang, baik di masa lalu maupun sekarang, selalu membawa korban anak-anak, orang tua, pria, wanita, baik sipil maupun militer. Kerusakan yang ditinggalkan pun tidak hanya berupa bangunan yang hancur, tetapi juga hati dan jiwa yang remuk. Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah konflik. Namun, perang modern seperti yang baru-baru ini terjadi antara Israel dan Iran memperlihatkan wajah baru dari konflik bersenjata. Dunia kini menyaksikan bagaimana teknologi canggih mengubah medan perang. Presisi bedah dalam serangan, penggunaan drone dan sistem AI, perang cyber, hingga amunisi pintar yang dapat memilih target secara mandiri. Perang tidak lagi hanya soal kekuatan besar, tetapi juga soal kecerdasan, kecepatan, dan kecermatan. Ada upaya nyata untuk mengurangi korban sipil dengan serangan yang lebih terarah dan pemberitahuan sebelum serangan dilakukan. Meski demikian, tetap saja tidak ada perang yang sepenuhnya beradab. Teknologi hanyalah alat, dan selama hati manusia masih dikuasai oleh iri hati dan kebencian, perang akan terus terjadi. Dunia seolah belajar dan beradaptasi, namun akar masalahnya tetap sama. Hati manusia yang belum diubahkan oleh kasih dan kebenaran Allah. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh terkejut atau kehilangan pengharapan ketika melihat atau mendengar berbagai peperangan dan konflik yang terjadi di dunia ini. Yesus sendiri telah menubuatkan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Dunia memang akan terus diwarnai oleh pertikaian dan penderitaan. Namun Tuhan memanggil kita untuk tetap tenang dan berpegang pada janjinya. Di tengah kekacauan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Seperti yang dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang sanggup memberikan rasa aman dan tentram di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kata-kata bijak, iman adalah tetap tenang meskipun di tengah ketidakpastian keamanan di dunia ini. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, aku ingin tetap tenang di tengah semua kabar tentang peperangan. Aku tenang karena aku percaya kepada pemeliharaan-Mu atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Saudara sepenuhnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.